dengan Bapak pada rapat evaluasi SPB Nunukan, penerapan sistem SPB kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Terus terang salah satu yang menonjol kemarin pada saat evaluasi reformasi birokrasi itu adalah penerapan SPB kita itu nilainya masih sangat kurang. Penilaian dari reformasi birokrasi ini karena pada dimensi yang berbeda, justru pada saat dilakukan semacam fasilitasi atau semacam asesmen ya di tingkat Kementerian Kominfo dan di BSRE kemarin itu justru kita dianggap bisa menjadi semacam contoh di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, saya pikir tepatlah kiranya kita coba evaluasi kembali sejauh mana penerapan SPB di lingkungan Kabupaten Nunukan, standarisasi yang diperlukan dari sisi administrasi apa-apa saja, kemudian kaitannya dengan regulasi yang ada, apakah memang sudah atau masih ada yang harus kita penuhi, yang harus kita lengkapi supaya memenuhi standar yang dimaksud. Terus terang masalah juga yang kami hadapi di Dinas Kominfo adalah memang bukan hanya masalah bukan hanya masalah infrastruktur ya, tetapi juga memang infrastruktur Pak, itu juga jadi kendala. Dan saya pikir ini jadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran. Kami bersyukur bahwa dukungan dari Kementerian Kominfo dalam rangka menghadirkan tower dan VSAT ya, itu sangat mendukung. Hanya saja memang untuk betul-betul menjangkau sampai ke pedalaman itu ya, sampai saat ini masih sebagian sudah dipakai, dipasang, sebagian sudah dipakai, sebagian masih dalam proses finishing perencanaan. Itu juga memang masih jadi kendala. Nah, saya kira penerapan SPB kita di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan supaya betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diharapkan terutama oleh pemerintah pusat lah, karena pemerintah pusat ini kan tidak sabar juga ke daerah ini supaya segera gitu kan. Sementara kita terus terang Pak Mutik, Pak Sudarmin, Pak Anak Ajinana ya, beliau, Pak Budi, kalau betul-betul terjadi yang namanya meniadakan tenaga honorer tahun depan, itu boleh dikata bahwa bukan lagi mati suri gitu, tapi mati betulan gitu ya. Karena memang tenaga kita ini memang dari ya bahasanya kita kontrak gitu ya, dari tenaga non PNS yang kita kontrak. Rangkaian daripada rapat sebelumnya, pertemuan pertama kemarin kita sudah diskusi tentang indikator-indikator, 47 indikator yang akan kita nilai, dan kita sepakati bahwa kita nanti akan ketemu rapat berikutnya, dan hari inilah tepatnya. Nah, hasil dari pengolahan data kami dari 47 indikator yang ada, untuk sementara kita berada pada indeks nilai 2,18 setelah kita coba memasukkan 47 indikator. Nanti Pak Amal tadi sebentar yang akan menjelaskan secara detail tentang indikator-indikatornya. Nah, artinya posisi kita di sini sebagai tim evaluasi paling tidak memberikan masukan apakah sudah tepat kira-kira kita memilih susunan indikator, maksudnya memilih level nilai di setiap indikator. Nah, karena secara umum nanti sebelum menjelaskan sama-sama Pak, secara umum kita di sini khusus untuk evaluasi SPBE belum terlalu jor-joran mengambil angka. Kita dari range interval 5 angka maksimum di 5 dan angka minimum di 1. Dari interval itu kita banyak main di 2, 1, 2, kecuali LPSE yang sudah kita plot di angka 4 atau 5. Yang lainnya kita masih di angka 2, 1, 3. Nah, sebentar dijelaskan sama Pak Amang. Mudah-mudahan angka ini di target RPJMD untuk tahun ini kita masih menarget 1,8, nilainya 1,8. Mudah-mudahan nilai ini adalah nilai yang
nanti dijadikan dianggap valid lah, karena kan kita cuman menilai mandiri, nanti Menpan RB yang memberikan nilai yang sebenarnya. Teman-teman kerjakan, Pak Amal yang mungkin jalan-jalan ke Pak Darmin dan mencari data-data dan seterusnya, dan hari ini kita coba lihat secara bersama-sama. Mungkin untuk itu kepada Pak Amal, waktu dan tempat mungkin bisa ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tanggal 13 Juni kemarin, di mana sudah kita bahas seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid Informatika, bahwa ada 47 indikator yang harus kita lakukan penilaian, dan dari 47 indikator yang ada di dalam penilaian SPB ini memang sebagian besar arahnya ke Kominfo, karena SPB ini lebih banyak arah Kominfo, maka kami dari tim yang ada di Kominfo sudah melakukan pengisian indikator, dan mungkin nanti di dalam forum ini mungkin kami juga mohon masukan seandainya nanti ada yang mungkin yang belum sesuai dengan apa yang kami sudah isi. Sudah kami juga koordinasikan ke beberapa PD terkait seperti di bagian barang jasa, di inspektorat, di perizinan. Kami juga sudah melakukan koordinasi dan mengambil data dukung. Di penilaian dari 47 indikator, dari 4 domain yang kita nilai, domain pertama itu adalah kebijakan. Jadi di sini ini mungkin lebih kepada peraturan atau SOP yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatur SPB kita. Jadi tata kelola ini mungkin secara penilaian tadi sementara kita masih di angka 1,9. Jadi ini kita masih di angka 1,9. Nah, untuk di level manajemen ini juga nilainya sangat rendah juga mungkin di sini, karena masih di angka 1,36. Memang di sini kita masih sangat kurang di sini, termasuk kayak audit ini belum sama sekali kita lakukan, makanya rata-rata di sini masih berada kita di level 1. Nah, untuk di level layanan ini Pak, mungkin yang paling tinggi di pengadaan barang jasa untuk sementara, tapi ini mungkin perlu lagi nih Pak, karena kemarin ketika kita zoom dengan provinsi ini untuk mendapatkan di level 5 ini kan agak berat juga sebenarnya Pak. Butuh pembuktian yang lebih rinci lagi, karena ini sudah masuk ke dalam tahap evaluasi apa ini semua sudah. Makanya apalagi kita Nunukan ini kan baru Pak, baru pertama kita lakukan evaluasi SPB. Jadi kalau langsung kita ambil angka tertinggi di level 5 ini, saya rasa mungkin perlu dukungan argumen-argumen yang kuat juga, dibantu dengan data dukung yang sesuai. Sebentar kita lihat kan ada itu level 1, level 2, level 3. Ada standarnya. Ya, ada kan kriteria indikatornya. Sampai yang paling besar itu kan level 5. Saya bilang kayaknya ini kayaknya 3. Oh, tidak. Ini kita sudah 5, kita sudah ini. Oh, kasih 5. Kasih ini intermezzo. Karena memang ini yang paling, kalau yang lain kan kita cenderung realistis 1, 2, karena bukan berarti kita tidak. Persoalan praktek kita sangat confidence. Kominfo dengan teman-teman tim ini sangat confidence akan take off ini daerah, kita akan masuk ke ranah digital. Cuman kelemahan kita adalah administrasi, pembuktian kayak ini, rapat-rapat, dividen itu kan masih sangat susah. Mudah-mudahan dengan nanti diterapkannya TNDD sama sistem rapat elektronik bersamaan dengan absen secara digital, semua sudah teradministrasi dengan baik, karena memang diadministrasikan oleh sistem, sehingga tinggal ngambil dan seterusnya. Kalau begitu begini kan kadang kita bikin daftar HD, habis itu kita cecer, simpan di Gobi hilang, mana dulu surat ini ya, mana dulu surat, enggak ada, hilang. Nah itu misalnya kelemahan kita sih sebenarnya di situ, dan dari semua evaluasi. Pak, mungkin bisa tinggi karena SPS itu kan sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum, betul kan? Kemudian dia
sudah ini juga dengan kementerian lembaga lain. Jadi memang ada kerjasamanya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian UPS, penanaman modal, semua sudah ada memang. Artinya ya kalau memang ada bukti dukung yang diperlukan, ya itu memang harus dipenuhkan. Cuma kami tidak tahu kira-kira bukti dukung apa yang relevan dengan kalimatnya. Iya. Kan yang menurut kita agak realistis lah, karena kan kita tidak ngangkat ada 1, 2, paling tinggi 3, paling tinggi 5 di sini. Itu ketemunya tadi di angka 2, sekian secara total. Artinya dengan predikat angka itu predikatnya sudah baik. Nah, cuma kan ini kan disayangkan juga karena kan dari hari ke hari ini kan ikunya bupati di RPJMD dari tahun ke tahun kita target naik. Sayangnya program pengampuh untuk ini 80% SPB ini kan didorong melalui aplikasi informatika programnya, realisasinya yang lain kan tersebar. Ini kan dari tahun ke tahun turun. Nah ini yang tidak match ini di perencanaan kita mau tujuannya naik tapi anggarannya kita kasih turunkan. Nah artinya ini mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan pimpinan, karena biar bagaimana SPBE yang pertama yang kalau secara administrasi menjadi IKU pimpinan, IKU bupati. Nah cuman ya mudah-mudahan lah bisa berlanjut diskusinya supaya supportingnya ke arah SPBE ini kita sudah ini. Meningkatkan performa seluruh aplikasi kita. Itu belum kita mapping ya? Belum. Jadi administrasi dalam bentuk seperti apa? Apakah yang sifatnya implementatif atau hanya berupa ketetapan peraturan misalnya? Itu yang belum kita mapping ya? Belum secara utuh mappingnya sebenarnya, karena kan idealnya kan ada rapat tim koordinasi SPBE. Kalau kita ini kan evaluator nih, catatan kita ini semua adalah evaluator tim penilai SPBE. Nah, di atasnya ini kita dibentuk oleh tim koordinasi SPBE. Nah, nanti kan setelah ini di forum itu kita hasil dari sini kan bergeraknya angka 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 kan ada indikatornya tuh. Nah, itulah nanti akan kita laporkan bahwa untuk meningkatkan ini Pak, ini harus ini administrasinya kan. Kalau kita buka satu-satu indikatornya kan jelas saja tuh. Kalau kita biasakan harus ada ini, harus ada nama rapat, harus membentuk ini, harus ini. Nah, yang paling prinsip di kita yang belum mungkin ini bisa menjadi atensi teman-teman bank dan teman-teman di organisasi untuk itu menjadi yang paling prinsip yang perlu kita bangun adalah buat secara administrasi itu adalah arsitektur SPBE bisnis. Nah, kebanyakan teman-teman dan hampir semua teman-teman ini kan membangun melalui mitra pihak ketiga, universitas perguruan tinggi. Nah, mungkin kalau saya kenapa misalnya di Litbang kan lebih bernuansa riset, artinya ada litbangan lah dengan kerjasama perguruan tinggi. Nah, itu mungkin bisa didorong. Nah, saya pikir tidak terlalu mahal juga kerjasama begitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya pikir karena setelah domain arsitektur SPBE itu muncul ada, di situ sudah terangkai semua sampai pada level layanan itu kita sudah di perizinan apa yang harus dibuat apa. Jadi kan kita pada level aplikasi itu sudah kita tahu fitur ini mau ditambah, fitur ini karena sudah ada dari layanan itu di atas itu visi misi bupati. Kalau kita cascade sampai ke layanan itu sudah ada. Jadi kita sudah bisa menggambar bahwa ini ke sini, ini. Nah, kalau itu kita sudah punya dokumen itu, saya pikir kita sudah lebih matang lah. Artinya roadmap-nya itu sudah lebih terutama terkait proses bisnis ya. Iya, itu yang paling kunci sebenarnya. Proses bisnis arsitektur. Karena di situ panduannya. Proses bisnis itu kan berbicara tentang bagaimana capaian visi misi bupati sampai ke layanan, di breakdown sampai ke nah, kita SPB ini kan sebenarnya alat. SPBE ini kan bukan sesuatu yang luar biasa. Mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kan hanya merubah alat.
merubah alat yang tadinya pulpen ini menjadi mouse keyboard, itu aja sebenarnya SPB itu alat. Jadi bukan kebijakan dalam konteks sistem pemerintahan secara prinsip, bukan. Kalau memang ada kemungkinan alternatif untuk mengcombine itu kan, artinya supaya pelaksanaan implementasi aplikasi yang ada juga dapat berjalan maksimal, kemudian tingkat level berdasarkan indikator juga naik, itu kan butuh alternatif barangkali yang mungkin bisa sebagai apa ya, sebagai jembatan awal sampai pada ya kesempurnaan pelaksanaan ini gitu. Nah mungkin ini juga bisa menjadi PR bersama, jadi bahan diskusi kita gitu. Kira-kira ada nggak alternatif yang memungkinkan kita, oh ini bisa jalan berbarengan dengan yaitu tadi yang berarti yang disampaikan tadi kan. Mungkin itu barangkali. Sepanjang pimpinan mengkondisikan, anggaplah sama dengan sekarang kita di situ, ya saya pikir saya yakin lah. Karena kan khusus untuk penilaian ini saya pikir lebih banyak personal administrasi saja biar kita tidak ini. Nah kalau kita memang sudah fokus, alat-alat nanti kita yang sudah misalnya tanda tangan elektronik sudah dipakai, sistem rapat elektronik sudah dipakai, presensi elektronik juga sudah kita pakai, itu saya pikir aman. Nah itu, maksud saya itu tadi, itu kan butuh leader nih. Yeah. Nah ketika misalnya usernya lah, usernya itu tidak paham atau seperti apa, ini kan akan menjadi problem baru. Nah maksud saya gini, karena ini kan kalau kita berhitung RPJMD, kemudian perhitungan Restra, kita dan sebagainya, ini kan setiap tahun ini kan harus naik nih. Nah kalaupun alternatif itu tidak kemudian kita lakukan, bisa jadi tahun depan, kemudian tahun kedepannya lagi, ini bisa stuck nih. Gitu. Iya. Di beberapa bagian ya, di beberapa bagian. Kan tantangan apakah SPB ini akan bisa merubah, kita anggaplah nunukan lah kita bicara, merubah mengakselerasi lah kemajuan nunukan melalui instrumen teknologi misalnya, kan tergantung bagaimana pimpinan mengkondisikan orang-orang engineer dirinya lagi. Iya. Ininya lah ya. Iya, engineer Kalau kita. mungkin saya sedikit begini. Jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan lama ke kebiasaan-kebiasaan baru itu kan memang butuh semacam proses. Dan orang biasanya melalui dengan cara pelatihan, dengan cara pendidikan dan sebagainya. Dan juga memang perlu dipaksakan kalau memang kita mau mencapai target itu kan ya. Di samping tadi saya pikir komitmen pimpinan juga memang harus kuat berkaitan untuk mewujudkan ini. Kita juga di level bawah juga harus bisa segera beradaptasi. Gitu. Dukungan atau komitmen pimpinan tidak sebatas sampai mungkin di kebijakan ya, tapi harus masuk ke tataran teknis juga lebih jauh itu. Ya, SDM kita kan untuk mendukung ini tidak bisa hanya kita berharap di Dinas Kominfo. Di semua perangkat daerah harus ada teman-teman yang memang melek teknologi informasi ini gitu. Nah saat ini itu juga yang sedang kami komunikasikan Bapak Ibu ya, komunikasikan ke pimpinan karena memang perlu ada semacam penyamaan persepsi Pak. Memang itu menjadi tantangan kita bersama Pak. Tantangan kita adalah memang selama ini kita di Bapeda itu, saya sempat pada saat masuk di situ memang kita dibatasi dengan mandatori Pak. Setengah dari APBD kita itu mandatori pusat Pak. Contoh, SPM itu ada 7. Nah 7 itu sudah menghabiskan anggaran sekitar setengah dari APBD kita. Itu mandatori dari pusat. SPM. Jadi kita memang itu baru mandatori Pak. Jadi ada SPM itu ada 7, bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, ada 7 tuh yang pertama. Yang kedua, belum lagi kita dibebankan oleh dana desa. Jadi memang pada saat kita ingin membagi, ini beberapa bulan setelah saya masuk di Bapeda, membagi ke masing-masing open itu kan memang kita ada kesulitan Pak. Nah, kita ngambil jalan tengah, artinya memang itu tantangan juga kami di Bapeda. Dalam hal ini kebetulan kami ada di Litbang dan Inovasi Daerah. Akhirnya di bidang inilah harus berinovasi, improvisasi, menciptakan sesuatu tanpa anggaran. Memang susah Pak. Dan kita pun di inovasi itu Pak sangat rendah Pak.
kita di nasional untuk indeks inovasi daerah itu Pak, kita di grade daerah kurang inovatif Pak. Dan ini juga menjadi atensi kita dan menjadi atensi pimpinan ke kami Pak. Itu jadi tantangan. Tetapi memang tantangan itu ya memang harus dilawan Pak, dengan kondisi apapun ya kita akan berusaha untuk itu. Apalagi memang sekarang kedepannya memang dunia digital itu sudah bukan sunnah kalau tapi wajib sudah harus kita akselerasi dengan kinerja kita sehari-hari. Terkait masalah tim evaluasi SPBE, memang ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian inovasi daerah. Nah, nanti saya juga mungkin akan lebih konsen, apalagi untuk penilaian inovasi ini sudah dibuka Pak terakhir itu di bulan September sudah harus selesai, dan ini ada reward Pak. Dari Kemdagri itu kita mendapatkan dana insentif dari pusat. Kalau untuk di Sinovac kemarin itu dana insentif itu jelas Pak, 6 miliar untuk menang. Nah, kita di inovasi juga itu ada dana insentif kurang lebih seperti itu juga Pak. Dan ini juga nanti akan berkolaborasi karena memang itu tadi nilai inovasi kita tuh sangat rendah sekali Pak. Kurang inovatif, masuk kategori daerah kurang inovatif. Sebenarnya banyak Pak. Jadi karena kita berpikir inovasi itu harus aplikasi. Nah, seharusnya inovasi itu bukan aplikasi. Jadi kayak semacam contoh, kemarin kami jalan ke Puskesmas Nunukan Selatan. Dia ada dokter WA. Itu sebenarnya inovasi. Tapi secara tidak sadar kita sudah melaksanakan inovasi. Tapi itu belum dituangkan dalam bentuk itu tadi Pak, ada syarat-syaratnya itu yang kurangnya kita. Makanya nanti nyambung saja dengan SPBE ini, nanti kita akan sering berkolaborasi lah Pak. Sementara tanggapan itu saya Pak, terkait anggaran insya Allah kami akan komunikasikan sama pimpinan. Iya, terima kasih Pak Budi bahwa penerapan teknologi informasi terutama sistem pemerintahan berbasis elektronik yang secara regulasi juga sudah diatur dalam peraturan bupati. Saya pikir ini perlu memang dikawal bersama Pak, ya, supaya target nasional untuk pelayanan publik itu memang sudah lebih banyak sudah secara elektronik, jadi tidak perlu lagi antri di mana-mana gitu. Jadi hasil penilaian internal kita harus masuk per tanggal 15 Juli. Jadi yang memang sudah kita analisa secara, artinya ya tadi dibilang Pak Malton itu kan bahwa ini kita sudah jujur-jujurnya lah. Artinya berdasarkan objektivitas kita kan, indikator kemudian pelaksanaan. Nanti sampai di sana orang nggak bisa ribut. Sudah yang ada aja sudah kita. Kalau ini kan sementara Pak, artinya di kita ini, artinya nanti di tim penilai di Menpan kita nggak tahu apakah nanti tetap di angka ini atau bisa saja turun kan. Pada saat asesor melihat dengan eviden pembuktian, jangan segini, harusnya naik nih. Karena kan kita jelaskan nih, di wawancara kan kita jelaskan tentunya. Tentu beda penjelasan teks sama wawancara. Kalau wawancara kan lebih enak kita ngomong. Begini Pak sudah konek ini. Wah, kalau begitu, di sini nilainya harus tinggi. Oh ya, saya nama. Akhirnya kita masuk. Akhirnya kan kita masuk di dalam nominasi penyelenggara Smart City. Coba kita buka indikator yang 5 itu. Itu dari orang jasa dari 5 itu. Coba kita buka indikatornya apa. Mumpung orangnya ada. Jadi langsung bisa betul. Betul. Ini sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum kan di bidang pengadaan. Jadi tidak boleh lagi ada kementerian lembaga menggunakan aplikasi lain selain ini. Wajar sudah bobotnya 5. Kalau begitu wajar 5 bobotnya. Jadi gini, kalau kita itu JDIH kita itu ada 2. Satu yang kabupaten, satunya yang sudah terintegrasi secara nasional. Sudah masuk di portalnya Kumham. Nah, kita juga sudah integrasikan berdasarkan keinginan BPK, itu sudah terintegrasi tuh. Yang BPK juga. Itu yang. Jadi database BPK itu diambil dari kita punya juga. Ditetapkan sebagai aplikasi umum. SPBE baru berapa? Kita lihat indikatornya dulu supaya kita bisa ini. Anggaplah kita yang ketiga nih. Atau yang ketiga layak
tingkat sudah terpenuhi dan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik. Sehingga layanan ini kan kalau di aplikasi adalah JDH atau bisa membuat layanan lain. Dianalisa, kemudian diserahkan ke Kumham balik lagi ke kami, kirim ke provinsi, kami kirim ke SKPD lagi. Iya, SKPD nah, lagi. setelah SKPD kembali ke kita kan dapatkan pembahasan tuh. Iya. Pembahasan mulai setelah pembahasan Kirim masuk ke sudah tuh provinsi. Iya. melalui fasilitasi Perda. Oh, sudah masuk di Perda Masuk sudah tuh. Oh. Jalan sampai ke kementerian, baru balik. Jadi kenaikan pajak otomatis tidak perlu lagi teman-teman datang ke BKD, cukup melalui aplikasi kenaikan pajak itu dikirim ke BKD, BKD langsung nanti Itulah. masuk kirim ke BKN gitu. Kalau saya 2 itu sudahlah, tidak ada masalah soal 2 itu. Karena maksudnya ke dia nanti dia. yang terlihat jelas itu kan cuma konektivitas antara basis data jadi kabupaten itu dengan portal Kumham. Nah kalau untuk proses dari bawah itu memang sebagian manual, jadi cukup lah itu.